Flowchart dimulai dengan Start, untuk menandakan awal dari alur login di aplikasi Edlink. Langkah selanjutnya adalah proses login Edlink, di mana mahasiswa diminta untuk memilih akun mana yang mau dipakai untuk login. Selanjutnya muncul pilihan yakni mau pakai akun Google, akun Siakat atau jika tidak memiliki akun keduanya, ada pilihan, Register Now, yang mana itu akan membuat akun untuk Edlink. Di pilihan akun Google, apabila Anda memiliki akun Google, maka akan diarahkan ke menu yang memuat daftar akun-akun Google yang Anda miliki. Selanjutnya Anda dapat memilih akun Google yang terdaftar di aplikasi Edlink. Namun apabila tidak memiliki akun Google Anda dapat menuju ke pilihan lainnya yakni dengan akun Siakat atau pilihan Register Now bila tidak memiliki akun Google atau akun Siakat. Di pilihan akun Siakat, apabila Anda memiliki akun Siakat maka akan diarahkan ke menu penginputan nama universitas, user ID dan juga password. Pakai NIM kalian. Anda diminta untuk menginput nama universitas, user ID dan juga NIM kalian. Namun apabila tidak memiliki akun Google Anda dapat menuju ke pilihan lainnya yakni dengan akun Siakat atau pilihan Register Now bila tidak memiliki akun Google atau akun Siakat. Setelah melakukan proses pemilihan akun Google atau penginputan akun Siakat maka akan diproses datanya apakah sudah benar atau salah. Apabila benar maka akan dilanjutkan proses sign up dan apabila datanya salah maka kembali ke proses login. Apabila bagi mahasiswa yang tidak memiliki akun Google ataupun akun Siakat, Anda bisa melakukan proses registrasi now. Setelah itu lanjut ke menginput email, nama dan password. Jika sudah melakukan proses login baik dari akun Google, Siakat ataupun melalui proses register now, maka akan dilakukan proses sign up. Setelah itu maka akan muncul homepage halaman utama dari aplikasi Edlink. Flowchart berakhir pada end untuk menandakan akhir dari alur login aplikasi Edlink untuk mahasiswa. Flowchart dimulai dengan Start, untuk menandakan awal dari alur melihat jadwal kelas di aplikasi Edlink. Langkah selanjutnya adalah melakukan proses kelola user atau proses login. Jika user sudah terdaftar maka diarahkan untuk menginput nama user dan juga passwordnya. Jika user belum terdaftar maka akan diarahkan untuk melakukan proses registrasi. Untuk user yang sudah terdaftar, setelah menginput nama user dan password, akan dicek apakah passwordnya sudah benar atau salah. Apabila benar maka akan diarahkan ke tampilan homepage atau halaman utama. Untuk user yang belum terdaftar, setelah melakukan registrasi yakni menginput email, nama dan juga password. Setelah itu maka akan diarahkan ke homepage atau halaman utama. Langkah selanjutnya adalah pilih menu jadwal. Akan muncul tampilan jadwal kelas. Selanjutnya Anda dapat memilih hari. Maka akan muncul tampilan jadwal sesuai dengan hari yang Anda pilih. Flowchart berakhir pada end untuk menandakan akhir dari melihat jadwal kelas untuk mahasiswa. Flowchart dimulai dengan Start, untuk menandakan awal dari alur absen QR Code di aplikasi Edlink. Selanjutnya melakukan proses login ke akun. Langkah selanjutnya adalah menginput username dan password. Apabila berhasil maka akan diarahkan ke tampilan halaman utama. Apabila tidak maka ulang dari proses login. Bila sudah terdapat tampilan halaman utama, pilih menu Present QR Code. Setelah itu melakukan penginputan code dengan cara scanning code yang diberikan oleh dosen. Setelah itu melakukan proses absen. Maka akan muncul tampilan mata kuliah yang mau dilakukan pengabsenan, jam berapa saat melakukan absen dan juga keterangan bahwa sudah melakukan absen. Flowchart berakhir pada end untuk menandakan akhir dari alur absen QR Code di aplikasi Edlink untuk mahasiswa. Flowchart dimulai dengan Start, untuk menandakan awal dari pengumpulan tugas di aplikasi Edlink. Langkah selanjutnya adalah melakukan proses kelola user. Apakah user sudah terdaftar atau belum? Apabila sudah maka dilanjutkan menginput user dan juga password. Setelah itu akan dicek apakah password yang diinput benar atau salah. Apabila benar maka akan diarahkan ke tampilan homepage mahasiswa atau tampilan halaman utama mahasiswa. Apabila salah maka ulang dari penginputan user dan password. Kalau misal user belum terdaftar maka harus melakukan proses registrasi. Selanjutnya menginput email, nama dan juga password. Setelah melakukan penginputan maka akan muncul tampilan homepage mahasiswa. Bila sudah berada di tampilan homepage maka pilih menu Classroom. Setelah itu pilih menu Classes. Selanjutnya pilih menu Academic. Pilih menu Period. Menginput mata kuliah yang ingin dikumpul tugasnya. Pergi ke Assignment Page. Input file tugas yang mau disubmit atau dikumpulkan. Melakukan proses upload tugas. Input komentar ataupun catatan. Melakukan proses submit. Apabila berhasil maka akan muncul tampilan submit sukses. Apabila tidak berhasil maka akan muncul tampilan submit file dan mengulang pada proses upload file tugas. Flowchart berakhir pada end untuk menandakan akhir dari alur pengumpulan tugas di aplikasi Edlink.
Kendala dan solusi. Kendala yang pertama adalah koneksi internet. Solusi yang kami tawarkan ialah 1. Memberikan akses ke jaringan Wi-Fi yang stabil dan cepat di lingkungan kampus. 2. Perbaikan jaringan di lingkungan kampus. Kendala kedua adalah jadwal perkuliahan. Pada sistem Edlink terkadang tidak sesuai dengan jadwal perkuliahan di Siakat. Solusi yang kami tawarkan adalah karena jadwal kuliah yang bertabrakan maka dosen susah untuk menyesuaikan jadwal sesuai dengan sistem, maka dari itu dari pihak operator kampus dalam menyusun jadwal perkuliahan lebih bagusnya mengikuti jadwal dari dosen. Kendala ketiga adalah pada menu untuk pengumpulan tugas terkadang tidak bisa dilakukan melalui Edlink karena pada saat penguploadan tugas oleh dosen tidak terbaca ke Edlink tapi hanya terupload ke Siakat. Solusi yang kami tawarkan ialah 1. Hubungi dukungan teknis. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah menghubungi tim dukungan teknis atau administrasi sistem di lembaga Anda. Mereka akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang infrastruktur sistem dan mungkin dapat memberikan solusi langsung atau mengarahkan Anda ke departemen yang tepat. 2. Perbarui atau gunakan versi terbaru aplikasi. Pastikan Anda menggunakan versi terbaru aplikasi Edlink. Jika Anda menggunakan versi lama, cobalah untuk memperbarui aplikasi ke versi terbaru yang mungkin telah menangani masalah kompatibilitas atau bug yang terkait dengan pengunggahan tugas. 3. Ganti peramban atau perangkat. Jika Anda menggunakan Edlink melalui peramban web, cobalah menggunakan peramban web yang berbeda untuk melihat apakah masalahnya ada hubungannya dengan peramban yang sedang Anda gunakan. Jika Anda menggunakan aplikasi seluler, coba install dan jalankan aplikasi di perangkat lain untuk menguji apakah masalahnya spesifik pada perangkat Anda. 4. Gunakan alternatif pengumpulan tugas. Jika masalah terus berlanjut dan tidak ada solusi langsung yang ditemukan, Anda dapat mengajukan saran kepada dosen atau institusi untuk menggunakan metode pengumpulan tugas alternatif yang dapat diandalkan, seperti email atau platform lain yang terintegrasi dengan sistem akademik. Kelemahan. 1. Ketergantungan pada teknologi. Penggunaan aplikasi Edlink membuat mahasiswa lebih tergantung pada teknologi dan akses internet yang stabil. Jika terjadi masalah teknis atau gangguan jaringan, mahasiswa mungkin mengalami kesulitan mengakses materi pembelajaran, mengumpulkan tugas, atau berinteraksi dengan pengajar dan sesama mahasiswa. 2. Keterbatasan interaksi sosial. Penggunaan aplikasi Edlink dapat mengurangi interaksi sosial secara langsung antara mahasiswa dan pengajar atau sesama mahasiswa. Mahasiswa mungkin merasa kurangnya kehadiran fisik dan interaksi tatap muka dapat mengurangi pengalaman belajar yang kaya dan mendalam. 3. Kesulitan dalam penyesuaian. Beberapa mahasiswa mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan penggunaan aplikasi Edlink. Mereka mungkin membutuhkan waktu untuk memahami fitur-fitur aplikasi, mengatur jadwal belajar yang efektif, atau beradaptasi dengan gaya pembelajaran yang berbeda dari penggunaan teknologi. 4. Masalah privasi dan keamanan. Penggunaan aplikasi Edlink melibatkan pertukaran data pribadi mahasiswa. Oleh karena itu, ada kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data yang harus diperhatikan. Kerentanan terhadap pelanggaran keamanan atau penyalahgunaan data dapat menjadi kelemahan dalam penggunaan aplikasi ini.